Aku menerima sebuah video dari temanku di Jepang. Di dalamnya, istriku tertawa bahagia di sebuah bar, mengenakan gaun merah hadiah dariku. Lalu, di bawah alunan musik jazz, ia mencondongkan tubuhnya dan mencium pria lain, pria yang seharusnya hanya rekan kerjanya. Bayangkan jika ini terjadi padamu. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah tangga yang kamu bangun runtuh hanya dengan cara pedih seperti ini? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana sahabat menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah sebuah rumah menjadi sebuah surga. Bagi Dimas, surga itu beraroma kopi pagi yang diseduh Lita, berderit pelan dari lantai parket kayu saat mereka berdansa iseng di ruang tengah, dan berbinar lembut dari lampu taman yang cahayanya menembus jendela kamar mereka di malam hari. Rama. 2 lantai di kawasan elit itu bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen. Ia adalah monumen hidup dari cinta dan kerja keras mereka. Setiap sudutnya menyimpan tawa, setiap ruangnya merekam janji, dan setiap furniturnya menjadi saksi bisu kebahagiaan yang mereka bangun bersama sejak janji suci itu terucap. Dimas dan Lita adalah pasangan yang membuat iri banyak orang. Keduanya memiliki karier yang melesat tajam di usia yang masih terbilang muda. Dimas, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan arsitektur ternama, dikenal dengan ketelitian dan visinya. Sementara Lita, seorang manajer pemasaran di perusahaan multinasional, dipuji karena kreativitas dan kemampuannya membangun relasi. Mereka adalah potret sempurna dari kesuksesan modern, kuat secara individu, tak terkalahkan sebagai pasangan. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan segelas anggur di balkon, membicarakan mimpi-mimpi yang lebih tinggi untuk mereka raih, seolah langit pun bukanlah batasnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, melodi indah dalam surga mereka mulai terdengar sumbang. Semuanya dimulai ketika Dimas mendapatkan proyek terbesar dalam kariernya, sebuah resor mewah di pesisir Bali. Proyek itu menuntut segalanya darinya: waktu, energi, dan fokus penuh. Malam-malam yang biasanya diakhiri dengan obrolan hangat di sofa kini berganti dengan deru laptop dan tumpukan kertas kalkulasi yang tak ada habisnya. Ia sering pulang ketika bulan sudah condong ke barat, mendapati rumah sudah senyap, dan Lita telah terlelap di kamar mereka. Rasa bersalah seringkali menusuknya, tetapi ia menenangkannya dengan pikiran bahwa semua ini ia lakukan untuk masa depan mereka, untuk surga yang sedang mereka bangun. Perubahan itu awalnya tidak terasa, namun perlahan tapi pasti, retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding surga mereka. Suatu malam, Dimas berhasil pulang sedikit lebih awal. Punggungnya terasa kaku dan kepalanya berdenyut lelah. Ia membayangkan secangkir teh jahe hangat yang biasa disiapkan Lita setiap kali ia terlihat letih. Itu adalah ritual kecil mereka. Sebuah bahasa cinta tanpa kata yang selalu berhasil meluruhkan semua penatnya. Ia melangkah masuk. Tetapi meja, ruang tengah, kosong. Tidak ada cangkir, tidak ada aroma jahe yang menguar. Yang ada hanyalah Lita yang duduk meringkuk di sofa. Wajahnya diterangi oleh cahaya biru dari layar ponsel, jarinya menari lincah di atasnya. "Aku pulang," sapa Dimas, suaranya sedikit serak karena lelah. Lita hanya bergumam pelan tanpa mengalihkan pandangan. "Oh, udah pulang." Keheningan yang canggung menggantung di udara. Dimas berdiri mematung sejenak, menunggu. Biasanya, Lita akan langsung bangkit, menanyakan harinya, atau sekadar memberinya pelukan singkat. Tapi malam ini, ia tetap terpaku pada dunianya yang berpendar itu. Dimas menghela napas panjang, mencoba memaklumi. Mungkin dia juga lelah batinnya. Ia berjalan ke dapur untuk membuat tehnya sendiri. Air mendidih di dalam teko listrik terasa lebih bising dari biasanya, mengisi kekosongan yang tiba-tiba terasa begitu pekat di rumah megah itu. Kejadian serupa terus berulang. Pertanyaan Dimas hanya dijawab dengan 1 atau 2 kata. Tawa Lita yang dulu renyah kini jarang terdengar, tergantikan oleh senyum tipis yang tak pernah sampai ke matanya. Ia menjadi lebih sering pergi di akhir pekan dengan alasan acara kantor atau reuni dengan teman-teman. Dimas, yang terlalu tenggelam dalam pekerjaannya dan diliputi rasa bersalah karena kurangnya waktu, tidak pernah benar-benar mempertanyakannya. Ia percaya pada Lita. Kepercayaan adalah pondasi utama surga mereka, dan ia menolak untuk meragukannya. Ia hanya berpikir bahwa jarak ini hanyalah fase sementara, sebuah ujian kecil yang akan berlalu begitu proyek besarnya selesai. Hingga suatu malam di meja makan,
suasana terasa berbeda. Lita tampak lebih bersemangat dari biasanya. Matanya berbinar, dan senyum yang selama ini hilang kini kembali terpasang di bibirnya. Dimas merasakan secercah harapan. Mungkin saja fase dingin itu akhirnya berakhir. "Mas, aku ada kabar gembira," ucap Lita, nadanya ceria. Dimas meletakkan garpunya, menyambut antusiasme itu dengan sepenuh hati. "Oh ya, apa itu?" "Kantorku ngasih bonus buat tim pemasaran karena berhasil mencapai target semester ini. Dan bonusnya bukan main-main, Mas. Perjalanan ke Jepang selama seminggu. Sekaligus untuk studi banding beberapa strategi pemasaran di sana. Semuanya gratis!" Wajah Dimas ikut cerah. "Wah, serius? Hebat sekali sayang, aku ikut senang. Kapan kamu berangkat?" "2 minggu lagi," jawab Lita cepat. Semuanya sudah diurus. Kantor, hotel, tiket pesawat, semuanya. "Aku senang sekali, Mas. Akhirnya bisa sedikit refreshing." Dimas mengangguk-angguk, turut merasakan kebahagiaan istrinya. Ia merasa lega, seolah ini adalah jawaban dari semua keanehan sikap Lita belakangan ini. Tentu saja, tekanan pekerjaan pasti membuatnya stres, dan liburan ini adalah yang ia butuhkan. Namun, ada satu detail kecil yang kemudian diucapkan Lita. Sebuah detail yang tanpa sadar membuat otot di rahang Dimas menegang. "Timku yang berangkat ada 3 orang. Aku, Rina, sama Andri." "Andri." Nama itu menggema pelan di benak Dimas. Ia kenal Andri. Pria itu beberapa kali ikut dalam acara makan malam perusahaan Lita. Perawakannya tinggi, penampilannya necis, dan caranya menatap Lita terkadang terasa sedikit berlebihan. Dimas pernah sekali atau 2 kali merasa tidak nyaman, tetapi ia selalu menepisnya sebagai rasa cemburu yang konyol. Melihat perubahan raut wajah suaminya, Lita cepat-cepat menambahkan dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. "Ini murni perjalanan bisnis kok, Mas. Jangan khawatir. Lagi pula, kamu tahu kan Andri itu partner kerjaku yang paling solid. Proyek-proyek besar selalu kami kerjakan bareng." Dimas memaksakan seulas senyum. "Tentu saja aku tidak khawatir. Aku percaya padamu. Ini kesempatan bagus untukmu." Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah retakan kecil yang selama ini ia abaikan, kini terasa membesar. Malam itu, ketika Lita sudah tertidur pulas dengan senyum puas di wajahnya, Dimas masih terjaga. Ia menatap lenggit-lenggit kamarnya yang tinggi, merasakan dingin yang aneh, merayap di surga yang telah ia bangun. Sebuah pertanyaan terlarang mulai berbisik di benaknya. Sebuah keraguan yang terasa seperti racun. Benarkah surga ini masih seutuhnya miliknya? Keraguan adalah tamu tak diundang yang paling buruk. Ia tidak mengetuk, tidak meminta izin, melainkan merayap masuk melalui sela-sela terkecil dalam keyakinan, lalu menetap dan tumbuh dalam senyap. Bagi Dimas, tamu itu datang bersamaan dengan disebutkannya nama Andri, dan kini ia merasa tamunya itu telah membentangkan permadani di seluruh penjuru hatinya, membuat setiap langkah terasa goyah. Hari-hari setelah pengumuman perjalanan ke Jepang itu berlalu dalam kabut kejanggalan. Di permukaan, segalanya tampak normal. Lita kembali menjadi dirinya yang ceria, penuh energi, sibuk mempersiapkan segala keperluan perjalanannya. Namun bagi Dimas, keceriaan itu terasa seperti pertunjukan yang dipentaskan di atas panggung yang rapuh. Ia mencoba mencari momen yang tepat untuk menyuarakan kegelisahannya. Tetapi momen itu tak pernah datang. Lita selalu selangkah lebih maju, mengisi setiap keheningan dengan rencana perjalanannya tentang kuil yang ingin ia kunjungi, tentang ramen terenak yang harus ia coba, tentang betapa pentingnya studi banding ini untuk presentasi klien mereka. Bulan depan, setiap kali Dimas membuka mulut, Lita seolah sudah tahu kemana arahnya, dan dengan sigap membelokkan percakapan ke jalur yang aman dan menyenangkan. Upayanya untuk memulai sebuah percakapan serius terasa seperti mencoba menangkap asap dengan tangan kosong. Kesempatan itu akhirnya datang pada hari Minggu pagi. Hujan semalam menyisakan udara yang sejuk dan aroma tanah basah yang menenangkan. Mereka duduk di teras belakang, masing-masing dengan secangkir kopi. Lita sedang asyik menggulir layar tabletnya, menunjukkan pada Dimas foto-foto hotel mewah di Shinjuku, tempat timnya akan menginap. "Lihat deh Mas, pemandangannya langsung ke pusat kota. Keren banget kan? Katanya barnya di lantai paling atas itu salah satu yang terbaik di Tokyo." Dimas tidak bener-bener melihat gambar di layar. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri di sana, seorang pria dengan kerutan samar di kening dan mata yang lelah. Inilah kesempatannya. "Lit," panggilnya pelan, nadanya lebih serius dari biasanya. Lita mengangkat wajah. Senyumnya sedikit memudar melihat ekspresi suaminya. "Soal perjalanan ini, apa benar-benar harus pergi bertiga saja?" Lita meletakkan tabletnya di meja. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka, mengubah udara pagi yang segar menjadi tegang.
Maksud kamu apa, Mas? Ya memang tim inti proyeknya, cuma kami bertiga. Bukan begitu. Dimas menghela napas, mencari kotek kata yang tepat agar tidak terdengar seperti tuduhan. Aku cuma merasa agak aneh saja. Biasanya perjalanan dinas perusahaanmu kan selalu dalam rombongan besar. Sebuah perubahan subtle terjadi pada Lita. Bahunya yang tadi santai kini menjadi sedikit kaku. Ini bukan tur wisata, Dimas. Ini perjalanan kerja yang intensif. Perusahaan sengaja mengirim tim kecil biar lebih efisien. Kenapa? Kamu nggak suka aku pergi? Serangan balik yang cepat dan tepat sasaran. Pertanyaan itu memposisikan Dimas sebagai pihak yang egois, yang menghalangi kebahagiaan dan kemajuan karier istrinya. Dimas merasakan pahitnya kopi di lidahnya menjadi lebih pekat. Bukan itu maksudku. Ia buru-buru mengklarifikasi. Tentu saja aku senang kamu dapat kesempatan ini. Aku cuma khawatir kamu pergi jauh, cuma bertiga, dan salah satunya Loki. Akhirnya, inti masalahnya terucap juga. Meskipun dengan nada yang ragu-ragu, Lita menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan tangan di dada. Itu adalah gestur pertahanan. Sebuah tembok tak kasat mata yang tiba-tiba ia bangun di antara mereka. Oh, jadi masalahnya Andri? Tanyanya. Suaranya terdengar dingin. Aku nggak percaya ini. Setelah 3 tahun pernikahan, kamu masih meragukanku. Seperti ini? Aku tidak meragukanmu, Lita. Dimas terdiam sejenak. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Ini bukan sekadar cemburu buta. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang berasal dari intuisi. Ia teringat acara makan malam perusahaan Lita 6 bulan lalu. Ia melihat cara Andri menatap Lita saat istrinya itu sedang presentasi tatapan yang melampaui sekadar kekaguman profesional. Ia juga ingat bagaimana Andri selalu menemukan cara untuk berada di samping Lita, melontarkan lelucon yang hanya mereka berdua yang mengerti, menciptakan sebuah lingkaran eksklusif yang membuat Dimas merasa seperti orang luar. Kamu tahu kan, Andri, itu partner kerjaku, Mas. Lanjut Lita. Suaranya sedikit melunak. Menyadari bahwa konfrontasi langsung tidak akan berhasil, ia mengubah taktik. Semua proyek besar yang aku menangkan, selalu ada dia di sana. Kami ini tim, nggak lebih, nggak kurang. Dia itu di kantor sudah seperti kakak buat aku. Kamu juga kenal dia kan? Dimas mengangguk pelan. Ya, ia kenal Andri. Dan justru karena itulah ia merasa tidak nyaman. Melihat suaminya masih ragu, Lita memainkan kartu terakhirnya. Yang paling kuat, rasa bersalah. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Dimas di atas meja. Jenggemannya, Turuza hengget, tetapi matanya tidak. Mas, lihat aku, pintanya lembut. Dimas mengangkat wajahnya. Beberapa bulan ini berat buat kita berdua. Kamu super sibuk dengan proyekmu, dan aku jujur merasa sedikit kesepian. Aku nggak pernah mengeluhkan, karena aku ngerti kamu melakukan itu semua untuk kita. Perjalanan ini bukan cuma soal kerjaan. Ini kesempatanku untuk sedikit bernapas, untuk dapat energi baru. Kupikir kamu akan jadi orang pertama yang mendukungku. Kupikir kamu bakal ngerti. Setiap kata adalah tusukan yang tepat sasaran. Kesepian, sibuk, pengertian. Semua itu adalah kebenaran yang tidak bisa Dimas sangkal. Ia memang telah sibuk. Ia memang telah meninggalkan banyak kekosongan di rumah ini. Bagaimana bisa ia sekarang, dengan egoisnya, melarang Lita untuk mengambil sedikit kebahagiaan yang ditawarkan kepadanya? Melarangnya pergi akan menjadi bukti nyata bahwa ia adalah suami yang posesif dan tidak suportif. Citra itu membuatnya ngeri. Aku cuma nggak mau terjadi apa-apa sama kamu, bisik Dimas. Argumennya kini terdengar lemah, bahkan di telinganya sendiri. Nggak akan terjadi apa-apa. Lita tersenyum, senyum kemenangan yang manis. Aku bisa jaga diri, dan aku akan terus kabarin kamu setiap hari. Janji. Dimas menatap mata istrinya, mencari-cari secercah keraguan atau kebohongan, tetapi tidak menemukan. Apapun yang ia lihat hanyalah antisipasi dan kegembiraan tulus. Mungkin ia memang salah. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan paranoid. Mungkin kecurigaannya hanyalah cerminan dari rasa bersalahnya sendiri karena telah mengabaikan Lita. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Maaf kalau aku terkesan meragukanmu. Wajah Lita langsung cerah kembali. Ia meremas tangan Dimas dengan erat. Makasih sayang, aku tahu kamu pasti ngerti. Ia bangkit, mengecup kening Dimas sekilas, lalu mengambil kembali tabletnya. Kalau gitu, aku lanjut cari info soal Universal Studios Osaka ya. Katanya wahana Harry Potternya Karen Bank. Percakapan ditutup. Tiket menuju curiga itu kini telah resmi berada di tangan Lita. Dan Dimas adalah orang yang memberikannya. Ia kembali menyeruput kopinya yang kini sudah dingin. Di seberang meja, Lita sudah kembali tenggelam dalam dunianya. Jarinya menari-nari di atas layar.
Wajahnya bersinar terang oleh cahaya gawai dan impian perjalanannya. Dimas memperhatikannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa jarak di antara mereka bukan lagi hanya beberapa meter di teras belakang, melainkan sebuah samudera luas yang tak terukur dalamnya. Ia telah memberikan izin, tetapi hatinya tidak pernah memberikan restu. Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah lautan manusia yang terus bergerak. Sebuah pusaran perpisahan dan pertemuan yang tak pernah berhenti. Di tengah riuh rendah pengumuman penerbangan dan derit roda koper, Dimas memeluk Lita untuk terakhir kalinya. Pelukan itu terasa berbeda. Lita membalasnya dengan erat. Namun Dimas bisa merasakan ketidaksabaran dalam gerakannya. Seolah sebagian dari dirinya sudah melesat terbang, melintasi awan menuju negeri matahari terbit. Ia bisa mencium aroma parfum baru dari rambut Lita, aroma bunga sakura yang manis dan asing, bukan wangi melati lembut yang biasa ia kenakan. Jaga diri baik-baik di sana, bisik Dimas. Suaranya nyaris tenggelam oleh pengumuman panggilan terakhir untuk penerbangan ke Tokyo. Pasti Mas, kamu juga jangan terlalu capek kerja ya, balas Lita sambil melepaskan pelukan. Ia tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh semangat. Aku bakal bawain ale-ale mochi paling enak sedunia. Dimas memaksakan seulas senyum. Di belakang Lita, ia bisa melihat Andri dan Rina menunggu dengan gestur yang sopan. Andri memberinya anggukan singkat. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya yang entah kenapa terlihat seperti sebuah seringai di mata Dimas. Ia hanya bisa membalas dengan anggukan kaku. Lita melambaikan tangan sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju gerbang keberangkatan, menyeret kopernya yang berwarna merah ceri, warna yang begitu kontras dengan suasana hati Dimas yang kelabu. Ia berdiri di sana, di antara kerumunan orang asing, merasa lebih sendirian dari sebelumnya, menatap punggung istrinya yang menjauh hingga lenyap di telan koridor. 2 hari pertama terasa seperti sebuah kelegaan yang menipu. Lita menepati janjinya. Ponsel Dimas terus berdenting menerima notifikasi. Foto pertama yang masuk adalah swafoto Lita di dalam pesawat, dengan senyum ceria yang sama seperti saat di bandara. Lalu datanglah foto-foto lainnya, hiruk-pikuk Shibuya, crossing yang ikonik, semangkuk ramen dengan kuah kental yang tampak menggiurkan, dan sebuah foto Lita bersama Rina di depan sebuah kuil kuno. Keduanya tertawa lepas. Foto-foto itu sejenak berhasil meredakan badai dalam benak Dimas. Ia memandangi wajah bahagia istrinya dan memarahi dirinya sendiri dalam hati. Lihat, dia baik-baik saja. Dia senang, aku hanya terlalu paranoid. Ia bahkan mulai merasa bersalah, telah meragukan Lita. Namun rumah besar mereka tidak bisa dibohongi. Keheningan di dalamnya terasa memekakkan telinga. Biasanya, bahkan saat sendirian, Dimas selalu bisa merasakan kehadiran Lita dari tatanan bantal di sofa, dari majalah wanita yang tergeletak di meja kopi, dari aroma samar lotionnya yang tertinggal di kamar mandi. Kini, semua itu terasa memudar. Rumah itu kembali menjadi sekadar bangunan, ruang-ruang kosong yang bergema setiap kali ia melangkah. Malam hari adalah yang terburuk. Ia tidur di ranjang ukuran king size yang tiba-tiba terasa seluas padang gurun. Ia mencoba menyibukkan diri dengan sisa pekerjaannya, tetapi setiap detail arsitektur yang ia kerjakan seolah mengingatkannya pada rumah ini, pada surga yang terasa semakin hampa. Memasuki hari ketiga, alunan notifikasi yang menenangkan itu mulai melambat, lalu nyaris berhenti. Pagi itu, Dimas terbangun dan mendapati tidak ada pesan selamat pagi seperti 2 hari sebelumnya. Ia berpikir positif. Mungkin dia bangun kesiangan atau langsung sibuk persiapan rapat. Ia mengirim pesan singkat terlebih dahulu. Pagi sayang, semoga lancar ya hari ini. Pesan itu hanya bertanda centang 1 untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya berubah menjadi centang 2, abu-abu tanpa balasan. Kecemasan yang sempat tertidur itu kini mulai menggeliat bangun. Siang harinya, Dimas mencoba menelepon. Panggil. Itu tidak tersambung. Langsung dialihkan ke kotak suara berbahasa Jepang. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Setengah jam kemudian, sebuah pesan masuk. Dari Lita, maaf mas, tadi lagi di tengah presentasi penting sama klien dari Osaka. Nggak bisa angkat telepon, di sini super sibuk. Nanti aku telepon. Balik ya kalau udah senggang. Dimas menatap pesan itu. Terasa wajar. Namun entah kenapa hatinya tidak tenang. Kata klien dari Osaka terasa aneh. Bukankah ini studi banding? Kenapa tiba-tiba ada presentasi klien? Ia mencoba menepisnya lagi. Mungkin ia yang salah mengerti agenda Lita. Namun, janji telepon balik itu tidak pernah ditepati. Hingga malam menjelang, ponselnya tetap diam. Hari keempat adalah puncak dari kegelisahan. Tidak ada foto, tidak ada kabar. Dimas mengirim beberapa pesan lagi. Nadanya mulai terdengar khawatir. Lit, kamu baik-baik aja?
kok nggak ada kabar seharian?" Pesan itu terkirim, dibaca, tetapi tidak ada balasan selama berjam-jam. Pekerjaannya di kantor menjadi berantakan. Ia tidak bisa fokus pada gambar denah dan perhitungan struktur. Pikirannya terus melayang ke Tokyo, membayangkan ribuan kemungkinan buruk. Akhirnya, menjelang sore, sebuah foto masuk. Bukan foto Lita, hanya sebuah gambar pemandangan kota Tokyo dari jendela gedung tinggi dengan keterangan view dari ruang meeting. Padat banget jadwalnya hari ini. Foto itu terasa dingin dan impersonal. Tidak ada Rina, tidak ada suasana kerja tim, hanya pemandangan kota yang bisu. Dimas langsung membalas, "Kamu di mana? Sama siapa? Kenapa teleponku nggak diangkat?" Balasannya datang 15 menit kemudian, "Masih meeting. Baterai low. Maaf ya mas." Lagi-lagi sebuah alasan yang masuk akal, tetapi terasa seperti tembok yang sengaja dibangun untuk membuatnya berhenti bertanya. Baterai lemah? Bukankah di ruang rapat modern selalu tersedia colokan listrik? Atau setidaknya ia bisa meminjam power bank dari rekannya? Setiap kebohongan kecil itu, setiap alasan yang goyah, menumpuk menjadi sebuah monumen kecurigaan yang besar di dalam benak Dimas. Bunga sakura yang awalnya dilukiskan Lita sebagai perjalanan, bisnis yang indah kini mulai rontok satu persatu, menampakkan kabang-kabang pohon yang kering dan rapuh di baliknya. Hati Dimas yang tadinya hanya kelabu kini mulai diselimuti badai. Ia merasa seperti orang bodoh yang berdiri di tengah hujan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak basah. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia hanya duduk di sofa ruang tengah yang gelap, menatap layar ponselnya yang hitam, menunggu sebuah keajaiban yang ia tahu tidak akan pernah datang. Malam kelima adalah malam di mana harapan mati. Dimas tidak lagi menunggu. Ia hanya duduk dalam kegelapan pekat ruang tengah, membiarkan keheningan rumah menelannya bulat-bulat. Ponselnya tergeletak di meja kopi. Layarnya yang hitam seolah menjadi cerminan dari kekosongan hatinya. Ia sudah melewati fase cemas dan kini terjerembab ke dalam jurang apatis yang dingin. Ia lelah bertanya, lelah menduga-duga. Apapun yang terjadi di Tokyo, ia merasa sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk peduli. Ia hanya ingin Lita pulang, lalu mereka bisa memperbaiki apapun yang telah retak di antara mereka. Itulah kebohongan kecil yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Tepat saat jarum jam merayap melewati angka 2 dini hari, layar ponselnya menyala. Bukan panggilan dari Lita, bukan juga pesan yang ia tunggu-tunggu. Itu adalah notifikasi dari aplikasi pesan instan dari nama yang sudah lama tidak ia lihat, Bima, teman kuliahnya yang kini bekerja sebagai fotografer dan sering berkeliling dunia. Jantung Dimas berdebar pelan, lebih karena kaget daripada berharap. "Bima? Dimas? Bro, sorry ganggu malam-malam." "Gila, dunia sempit banget man. Gue lagi di Tokyo, di sebuah bar jazz kecil di Shinjuku. Dan tebak gue lihat siapa? Lita, istri lo. Kirain lo ikut juga. Kok nggak bareng?" Darah serasa berhenti mengalir di pembuluh darah Dimas. Jari-jarinya gemetar saat ia mengetik balasan. "Dimas, dia lagi perjalanan dinas. Lo serius lihat dia di sana?" "Bima, serius. Cantik banget istri lo. Nggak berubah. Lagi sama temen kantornya kali ya cowok. Kelihatannya lagi asyik ngobrol serius. Jadi gua nggak berani nyapa. Takut ganggu. Haha, haha." Tawa singkat di ujung pesan itu terasa seperti suara paku yang menancap di peti mati. Ngobrol serius di sebuah bar jazz dini hari. Setiap kata terasa salah. "Dimas, lo bisa kirim fotonya?" Permintaan itu terasa aneh, bahkan bagi Dimas sendiri. Ia seperti meminta untuk disakiti. Jeda beberapa detik terasa seperti selamanya sebelum ponselnya bergetar lagi. Bima tidak mengirim foto. Ia mengirim sebuah video pendek berdurasi 10 detik. "Bima, nih, gue sempat rekam dikit. Tadinya mau gue jadiin story, tapi nggak jadi. Cekidot bro." Dengan napas tertahan, Dimas menekan tombol putar. Video itu sedikit goyang, dan gambarnya agak gelap, direkam dari kejauhan. Latar belakangnya adalah alunan musik saksofon yang sensual. Di sana, di sebuah meja sudut yang remang-remang Ea Melihotnia, ia melihat Lita. Ia mengenali gaun merah marun yang pernah ia hadiahkan untuk ulang tahun pernikahan kedua mereka. Lita tertawa. Tawa lepas yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar. Di hadapannya, duduk seorang pria yang siluetnya ia kenali sebagai Andri. Tangan Andri terulur di atas meja, membelai punggung tangan Lita, dan Lita tidak menariknya. Lalu, momen itu terjadi. Andri mencondongkan tubuhnya ke depan. Lita menyambutnya. Di tengah alunan musik jazz yang mendayu, di bawah cahaya lampu yang temaram, bibir mereka bertemu. Bukan ciuman singkat atau ciuman persahabatan. Itu adalah ciuman yang dalam, lambat, dan penuh gairah. Ciuman yang hanya bisa diberikan oleh dua orang yang dunianya telah menyatu. Ponsel itu terlepas dari genggaman Dimas.
jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah berputar lalu berhenti total. Suara saksofon dari video itu terus terngiang di kepalanya, menjadi musik latar dari kehancuran hidupnya. 3 tahun pernikahan, rumah mewah, mimpi-mimpi masa depan semuanya lenyap dalam 10 detik video. Buram itu, sebuah kekuatan dingin yang tak ia kenali, tiba-tiba menjalari tubuhnya. Ini bukan lagi kesedihan, ini adalah amarah yang membeku. Ia mengambil kembali ponselnya, membuka galeri, dan memutar video itu lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai setiap detailnya terpatri di otaknya. Tawa Lita. Belayan tangan Andri ciuman itu. Otaknya mulai bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Andri. Ia membuka aplikasi media sosial dan mengetik nama itu di kolom pencarian. Akun pertama yang muncul terkunci. Namun akun kedua, sebuah akun dengan nama pengguna yang lebih kreatif, terbuka untuk publik. Foto profilnya adalah Andri yang tersenyum di depan kuil dengan gerbang-gerbang merah. Dimas membukanya, dan di sanalah neraka yang sesungguhnya tersaji. Itu adalah sebuah album perjalanan yang didedikasikan untuk pengkhianatan. Foto pertama, Lita dan Andri berdiri berdampingan di bawah ribuan gerbang Torihi di Fushimi Inari, Kyoto. Bukankah perjalanannya hanya ke Tokyo? Keterangan fotonya menemukan jalan spiritualku bersamanya. Foto kedua, mereka berdua duduk di sebuah kafe, berbagi sepiring kue matcha. Lita menatap Andri dengan tatapan memuja yang dulu hanya untuk Dimas. Keterangan fotonya, setiap potongan terasa lebih manis jika dibagi dengan orang yang tepat. Foto ketiga, sebuah foto candid Lita yang sedang tertawa, diambil dari seberang meja di sebuah restoran. Keterangan fotonya, sumber bahagiaku. Lalu foto terakhir, yang paling menghancurkan, foto itu diunggah 2 hari yang lalu. Bukan foto wajah mereka, hanya foto 2 pasang kaki yang diselonjorkan di atas sofa, dengan latar belakang jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota Tokyo pada malam hari. Kaki pria dan kaki wanita. Dimas mengenali kaos kaki dengan motif alpukat kecil yang lucu itu. Ia yang membelikannya untuk Lita bulan lalu. Lokasi yang ditandai pada unggahan itu adalah nama hotel mewah tempat Lita seharusnya menginap bersama timnya. Cukup sudah. Dimas melemparkan ponselnya ke sofa. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya mengeluarkan suara lirih dari tenggorokannya. Suara binatang yang terluka parah. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Alasan-alasan Lita, meeting klien, sinyal jelek, baterai, low, jadwal, padat, semuanya adalah kebohongan yang dirangkai dengan begitu rapi. Perjalanan bisnis itu hanyalah sebuah kedok, sebuah tiket gratis menuju perselingkuhan yang telah mereka rencanakan. Surga yang ia kira hanya retak, ternyata sudah lama runtuh menjadi puing-puing, dan ia adalah orang terakhir yang menyadarinya. Ia, sang arsitek, telah gagal melihat bahwa fondasi rumah tangganya sendiri telah lapuk dimakan pengkhianatan. Dimas bangkit berdiri, rasa sakit yang membakar di dadanya kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Jika Lita bisa dengan mudahnya menghancurkan surga yang mereka bangun, maka ia akan memastikan bahwa saat Lita pulang, tidak akan ada lagi surga yang bisa ia temukan. Yang akan ia temukan hanyalah tanah hangus dan pintu yang tertutup selamanya. Waktu seolah membeku di ruang tengah yang gelap itu. Dimas tidak tahu berapa lama ia berdiri mematung, mungkin beberapa menit, mungkin 1 jam. Tubuhnya terasa seperti cangkang kosong, sementara jiwanya meliang-leong di antara puing-puing realita yang baru saja dihancurkan. Video 10 detik itu telah menjadi sebuah proyektor abadi dalam benaknya, memutar ulang adegan ciuman itu tanpa henti. Setiap putaran terasa lebih tajam dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu murni, hingga melampaui air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang menganga. Perlahan, rasa kebas itu mulai surut, digantikan oleh gelombang panas yang menjalar dari perut hingga ke ujung jemarinya. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang begitu putih dan membakar, melenyapkan semua sisa-sisa cinta dan kesedihan. Ia bukan lagi seorang suami yang patah hati. Ia adalah seorang pria yang telah ditipu mentah-mentah. Seorang nahkoda yang kapalnya sengaja ditenggelamkan oleh orang yang paling ia percaya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di muka bumi. Langkahnya terasa berat saat ia mulai berjalan, tanpa tujuan, di dalam istananya yang kini terasa seperti sebuah makam yang megah. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, setiap benda yang mereka pilih bersama. Sofa kulit yang empuk tempat mereka biasa menonton film hingga larut, kini terasa dingin dan asing. Lukisan abstrak di dinding yang Lita pilih, karena warnanya ceria, kini terlihat seperti goresan-goresan luka yang kacau.
Pandangannya terpaku pada sebuah bingkai foto perak di atas rak buku. Foto pernikahan mereka. Di sana, ia dan Lita tersenyum ke arah kamera. Mata mereka berbinar memancarkan janji dan harapan akan masa depan yang abadi. Dimas mengambil bingkai itu. Tangannya tidak gemetar lagi. Ia menatap leket-leket wajah Lita di foto itu, wajah polos seorang wanita yang berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka. Pembohong, desisnya, suaranya serak dan penuh racun. Sebuah dorongan untuk membanting foto itu ke lantai marmer muncul, tetapi ia menahannya. Itu terlalu mudah, terlalu cepat selesai. Amarahnya menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar kehancuran sesaat. Ia meletakkan kembali bingkai foto itu, namun dengan posisi terbalik, menghadap ke dinding, seolah menolak untuk mengakui keberadaan kenangan itu lagi. Ia melanjutkan perjalanannya yang sunyi ke lantai 2, menaiki tangga yang dulu sering mereka naiki sambil berpegangan tangan. Ia membuka pintu kamar tidur mereka. Aroma parfum Lita yang samar-samar masih tertinggal, kini terasa menyesakkan seperti gas beracun. Ia melihat ke sisi ranjang tempat Lita biasa tidur, ke meja rias dengan segala peralatannya yang tertata rapi, ke lemari pakaian yang berisi gaun-gaun indah yang sering ia puji. Semua ini adalah panggung sandiwara. Setiap pagi, Lita berdandan di depan cermin itu, mungkin sambil tersenyum membaca pesan dari Andri. Setiap kali ia memuji gaun baru Lita, mungkin gaun itu dibeli untuk mengesankan pria lain. Setiap malam ia memeluk Lita di ranjang itu. Mungkin pikiran istrinya sedang melayang ke orang lain. Pengkhianatan itu bukan hanya terjadi di Jepang. Pengkhianatan itu telah terjadi di sini, di jantung surga mereka, di bawah atap rumah mereka. Mungkin sudah berbulan-bulan lamanya rumah ini, yang tadinya adalah simbol cinta dan pencapaian mereka, kini terasa terkontaminasi. Dindingnya seolah mengejeknya, menertawakan kebodohannya. Setiap kenangan indah yang tersimpan di dalamnya kini telah tercemar, berubah menjadi bukti kebohongan. Bagaimana ia bisa terus tinggal di sini? Bagaimana ia bisa tidur di ranjang yang sama, berjalan di lantai yang sama, tanpa terus-menerus terbayang oleh pengkhianatan istrinya? Dimas berjalan menuju balkon kamar, membuka pintu gesernya. Udara dingin dini hari menerpa wajahnya, sedikit menjernihkan pikirannya yang berkecamuk. Dari otak sini, ia bisa melihat kelip lampu kota Jakarta yang mulai meredup, bersiap menyambut fajar. Pemandangan yang hampir sama dengan yang Andri unggah di media sosialnya. Pemandangan kemenangan seorang perebut istri orang. Di sanalah, di tengah dingin dan sepi, sebuah gagasan muncul. Gagasan itu tidak datang dari amarah yang meledak-ledak, melainkan dari sebuah ketenangan yang menakutkan. Apa gunanya berteriak? Apa gunanya konfrontasi lewat telepon yang hanya akan dijawab dengan lebih banyak kebohongan dan air mata buaya? Lita sedang menikmati dunianya, merasa aman dalam jaring kebohongannya. Ia pasti berpikir akan pulang ke rumah ini, ke surga ini, dan melanjutkan sandiwaranya. Dimas menatap kembali ke dalam rumahnya. Istana pasir yang mereka bangun dengan susah payah di tepi pantai terlihat indah dan kokoh, tetapi dasarnya rapuh. Dan kini, gelombang pasang kebenaran telah datang. Istana itu harus runtuh, seluruhnya, tanpa sisa, menjual rumah ini. Gagasan itu terasa begitu tepat, begitu mutlak. Ini bukan sekadar balas dendam finansial, ini adalah penghapusan. Ia tidak akan hanya mengusir Lita, ia akan melenyapkan tempat untuk pulang bagi Lita. Ia akan merenggut simbol terbesar dari kehidupan mereka, dari status yang Lita banggakan. Lita akan kembali dari liburan mewahnya, dari surga perselingkuhannya, dan menemukan bahwa surganya di rumah telah lenyap menjadi debu. Ia akan merasakan apa yang Dimas rasakan saat ini, kehilangan fondasi, terlempar ke dalam kehampaan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggoreskan warna jingga dan merah muda di langit yang kelabu. Warna-warni yang indah itu tidak menyentuh hati Dimas sama sekali. Baginya, dunia tetaplah hitam dan putih. Ia masuk kembali ke dalam, mengambil ponselnya dari sofa. Tangannya kini mantap dan tujuannya jelas. Ia membuka daftar kontaknya, melewati puluhan nama tanpa ragu, hingga jarinya berhenti pada satu nama. Ryan Property, seorang teman lama yang kini sukses menjadi agen properti kelas atas. Tanpa ragu sedikit pun Dimas menekan tombol panggil. Saat nada sambung berbunyi di seberang sana, Dimas menatap sekeliling rumahnya untuk terakhir kali dengan mata seorang pemilik. Istana pasir ini akan segera rata dengan tanah, dan ia sendiri yang akan memegang skopnya. Nada sambung di ujung telepon terasa seperti detak mundur menuju sebuah ledakan. Saat panggilan itu akhirnya diangkat, suara serak dan mengantuk riang terdengar. "Halo, siapa nih?" "Yan, ini gue, Dimas," jawab Dimas. Suaranya datar dan tanpa emosi, seolah ia sedang membacakan laporan cuaca.
Terdengar suara berisik di seberang, lalu suara Ryan menjadi lebih jelas, kini diwarnai kebingungan. "Dimas, hila lo bro. Ini jam berapa? 4:30 pagi. Ada gempa bumi atau apa?" "Gue mau jual rumah," kata Dimas langsung, memotong basa-basi. Keheningan sesaat di ujung telepon menunjukkan betapa mengejutkannya kalimat itu bagi Ryan. Jual rumah lo yang di Permata Hijau, lo serius?" Tanya Ryan, nada kantuknya lenyap seketika, digantikan oleh kewaspadaan seorang profesional. "Kenapa mendadak mas? Mau pindah ke luar negeri? Ada keperluan mendesak? Gue butuh proses yang cepat Yan, sangat cepat. Bisa kita ketemu hari ini?" Dimas bisa merasakan keraguan Ryan, bahkan melalui sambungan telepon. Namun, insting bisnisnya mengambil alih. "Bisa, tentu saja bisa. Gue ke tempat lo jam 9. Lo kirim aja alamat lengkapnya." Tepat pukul 9 pagi, mobil Ryan yang mengilap berhenti di depan gerbang rumah Dimas yang menjulang. Ryan melangkah keluar, menatap fasad rumah itu dengan kekaguman seorang agen properti yang mencium komisi besar. Namun, kekaguman itu memudar saat Dimas membukakan pintu untuknya. Wajah Dimas tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan ia tidak tidur sama sekali. Tetapi sorot matanya tajam dan dingin seperti es. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat yang biasa ia berikan. "Masuk Yan." Hanya itu yang Dimas katakan. Ryan mengikuti Dimas masuk, berkeliling rumah sambil membuat katitan-katitan kecil di gawainya. Ia melontarkan pujian-pujian profesional tentang tata cahaya, kualitas material, dan nilai investasi properti itu. Dimas hanya menanggapinya dengan gumaman atau anggukan singkat. Suasana di rumah itu terasa berat, seolah udaranya dipenuhi partikel-partikel kesedihan yang tak terlihat. Mereka akhirnya duduk di meja makan yang besar, tempat di mana Lita beberapa hari lalu dengan ceria mengumumkan perjalanan fatalnya. "Oke Dimas, rumah ini luar biasa. Kalau kita sabar, harganya bisa tembus angka yang sangat tinggi," ujar Ryan, memulai negosiasi. "Tapi lo bilang butuh cepat. Seberapa cepat? Secepat mungkin," jawab Dimas. "Minggu ini harus sudah ada pembeli. Kasih harga di bawah pasar." Penawaran yang tidak bisa ditolak. "Gue gak peduli soal untung maksimal. Gue cuma butuh ini selesai." Ryan mengerutkan kening. "Ini tidak biasa." "Dimas, apa ini nggak apa-apa? Maksud gue, Lita udah setuju?" tanyanya hati-hati. "Properti ini atas nama gue pribadi. Surat-suratnya lengkap di berangkas," jawab Dimas dingin, mematikan jalur pertanyaan itu seketika. "Satu syarat lagi Yon. Paling penting, semua proses ini harus rahasia. Jangan pasang pelang dijual. Jangan diiklankan secara terbuka. Tawarkan langsung ke daftar klien premium lo. Gue nggak mau ada yang tahu sampai semuanya selesai." Ryan menatap temannya itu dengan sorot mata prihatin bercampur profesional. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ia juga tahu tugasnya. "Baik Dimas, gue ngerti. Cepat dan rahasia. Gue akan cari pembeli yang tepat." Setelah Ryan pergi, Dimas memulai tugasnya yang paling menyakitkan. Proses amputasi kenangan. Ia mengambil beberapa kotak kardus besar dari gudang dan mulai mengemas hidupnya. Ia bergerak seperti robot, dengan efisiensi yang mengerikan. Ia masuk ke ruang kerja, mengemasi semua buku arsitekturnya, sketsa-sketsa proyeknya, dan dokumen-dokumen penting. Ia lalu menuju kamar tidur. Disinilah ujian terberatnya. Ia membuka lemari pakaian raksasa mereka. Di satu sisi, tergantung koleksi kemeja dan jas miliknya. Di sisi lain, berderet gaun-gaun Lita dalam berbagai warna, tas-tas bermerek, dan sepatu-sepatu mahal. Dimas dengan metodis mengambil semua pakaiannya, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam kotak. Ia membiarkan sisi lemari milik Lita tak tersentuh sama sekali, seolah-olah sisi itu milik orang asing. Bagian dari properti yang akan ia tinggalkan. Ia mengemasi barang-barang pribadinya di kamar mandi, mengambil sikat gigi dan parfumnya, tetapi membiarkan jajaran produk perawatan kulit Lita yang mahal tetap di tempatnya. Ia mengambil beberapa foto keluarga dari sebelum ia menikah yang ada di kamarnya, tetapi meninggalkan semua foto liburan mereka bersama Lita. Setiap tindakannya adalah sebuah pernyataan. Ia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya sebelum kehidupan ini dimiliki dan menghapus semua jejak bahwa mereka pernah menjadi kita. Ada satu momen di mana ketegarannya nyaris goyah saat mengosongkan laci di nakasnya. Tangannya menyentuh sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya ada sepasang anting mutiara sederhana, hadiah pertama yang ia berikan pada Lita saat mereka masih pacaran. Sebuah kenangan dari masa yang lebih polos, masa sebelum kemewahan dan kebohongan meracuni mereka. Untuk sesaat, ia merasakan sengatan rasa sakit yang akrab. Ia ingin menyimpannya. Namun, bayangan ciuman di bar jazz itu melintas lagi di benaknya. Dengan napas berat,
Ia menutup kembali kotak itu dan meletakkannya kembali ke dalam laci yang kosong. Tidak ada souvenir yang boleh dibawa dari kehidupan yang telah mati. 2 hari kemudian, Rian menelepon. Gue dapat pembeli dim pasangan ekspatriat, baru pindah ke Jakarta. Mereka suka banget sama rumahnya dan setuju dengan harganya. Mereka siap bayar tunai. Prosesnya berjalan secepat kilat. Pertemuan dengan notaris, penandatanganan akta jual beli, dan transfer dana selesai dalam waktu kurang dari 3 hari kerja. Saat menandatangani dokumen terakhir, pena di tangan Dimas terasa begitu berat. Setiap goresan tintanya adalah kalimat terakhir dari babak pernikahannya. Tidak ada rasa kemenangan, hanya kelegaan yang hampa. Malam itu juga, Dimas meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa kotak berisi pakaian dan dokumen di dalam mobilnya. Ia pindah ke sebuah unit apartemen sewaan di gedung yang anonim di pusat kota. Apartemen itu bersih, modern, tetapi tanpa jiwa. Perabotannya standar dan warnanya monoton. Sebuah antitesis dari rumahnya yang hangat dan penuh karakter. Dimas berdiri di depan jendela apartemen barunya di lantai ke-27. Ia tidak lagi melihat taman pribadi yang hijau, melainkan lautan lampu beton dan gudang-gedang pencakar langit yang dingin. Ia telah berhasil. Ia telah memotong bagian yang terinfeksi dari hidupnya. Ia bebas. Namun, di tengah kebebasan itu, ia merasa teramat sangat sendirian. Ia telah meruntuhkan istananya, dan kini ia berdiri di tengah puing-puingnya, menunggu sang ratu yang tak tahu apa-apa itu pulang ke kerajaan yang tak ada lagi. Dari ketinggian 30.000 kaki, Kepulauan Indonesia tampak seperti serpihan zamrud yang tersebar di lautan safir. Lita menatap keluar jendela pesawat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Awan putih di bawahnya terasa seperti kasur kapas. Raksasa sama empuk dan nyamannya dengan perasaannya saat ini. Seminggu di Jepang terasa seperti sebuah mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Mimpi yang beraroma teh hijau, berhiaskan kelopak sakura yang berjatuhan, dan yang terpenting, berisikan tawa dan sentuhan hangat Andri. Ia menyandarkan kepalanya ke kursi, memejamkan mata. Bayangan-bayangan indah itu kembali menari di benaknya. Makan malam romantis di Kyoto, dengan lentera-lentera kertas yang memancarkan cahaya lembut. Genggaman tangan Andri yang erat saat mereka tersesat di antara ramainya stasiun Shinjuku. Bisikannya yang serak di telinga Lita saat mereka menatap pemandangan kota dari bar di puncak hotel. Semua terasa begitu hidup, begitu nyata, memompa energi dan gairah baru ke dalam dirinya. Sebuah tusukan kecil rasa bersalah mencoba menyelinap masuk ke dalam hatinya saat ia teringat pada Dimas. Namun, ia dengan cepat membangun dinding pertahanan di sekeliling benaknya, seperti yang sudah ia latih selama seminggu terakhir. Dimas terlalu sibuk untukku, bisik sebuah suara di kepalanya. Dia sudah berbulan-bulan seperti robot, hanya memikirkan pekerjaan. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku berhak merasa diinginkan. Pembenaran-pembenaran itu terasa seperti balsam yang menenangkan, mengubah rasa bersalah menjadi semacam pembenaran atas haknya sendiri. Ia menganggap petualangannya bersama Andri adalah kompensasi yang pantas ia dapatkan. Kini, saatnya kembali ke realita. Kembali menjadi Lita, istri Dimas. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Di dalam tas jinjingnya tersimpan sebuah buku arsitektur, edisi terbatas tentang desain kontemporer Jepang, hadiah yang ia pilih dengan saksama untuk Dimas, hadiah yang sempurna untuk menunjukkan bahwa ia memikirkan suaminya, memikirkan minatnya. Di dalam kopernya, ada mochi aneka rasa, teh hijau kualitas terbaik untuk mertuanya, dan beberapa aleh-aleh lain yang akan menjadi bukti fisik dari perjalanan dinasnya. Ia bahkan sudah berlatih di depan cermin hotel. Ekspresi lelah namun puas. Cerita-cerita menarik tentang rapat dan klien fiktif, serta keluhan-keluhan ringan tentang betapa padatnya jadwal mereka. Ia adalah seorang manajer pemasaran yang andal, dan ini adalah kampanye terpenting dalam hidupnya. Menjual kembali citra dirinya sebagai istri yang setia. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta yang lembab dan panas langsung menyambutnya begitu pintu pesawat terbuka. Sebuah kontras yang tajam dari udara musim semi yang sejuk di Tokyo. Ini adalah dunianya, wilayah kekuasaannya. Setelah melalui antrean imigrasi dan mengambil bagasinya, ia mengirim sebuah pesan singkat kepada Andri. Sudah mendarat, perjalanannya luar biasa. Hapus semua chat kita ya, hati-hati. Setelah pesan terkirim, ia langsung menghapus jejak percakapan itu dari ponselnya. Lalu, dengan jari yang sama, ia mengetik pesan untuk Dimas dengan emoji senyum yang ceria. Mas,
Aku sudah di Soekarno-Hatta, lagi nunggu taksi, nggak sabar mau pulang peluk kamu. Sebuah kebohongan yang manis dan tanpa celah. Taksi premium, bersandar di kursi kulitnya yang nyaman, dan membiarkan mobil itu membelah kemacetan Jakarta. Melewati gudang-gedang pencakar langit yang menjulang, ia merasakan gelombang kepuasan. Inilah hidup yang ia inginkan, dan ia dapatkan. Karier yang cemerlang, petualangan rahasia yang mendebarkan, dan sebuah rumah mewah yang nyaman untuk pulang. Ia merasa seperti seorang ratu yang cerdas, yang berhasil memiliki segalanya tanpa harus mengorbankan apapun. Saat taksi mulai memasuki kawasan perumahan mereka yang asri dan tenang, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia merindukan rumahnya, merindukan kamar mandinya yang luas dengan bak mandi marmer, merindukan kasurnya yang empuk, dan merindukan perasaan aman dan superioritas yang diberikan oleh dinding-dinding rumah itu. Ia membayangkan Dimas akan menyambutnya di pintu, mungkin dengan wajah sedikit cemberut karena kurangnya komunikasi, tetapi akan luluh setelah melihat hadiah dan mendengar cerita syaratannya yang meyakinkan. Mobil, taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka yang megah. Semuanya tampak persis seperti saat ia meninggalkannya. Taman yang terawat rapi, lampu-lampu pilar yang menyala dengan cahaya hangat, dan mobil Dimas terparkir di garasi. Semuanya normal, semuanya sempurna. Sebuah napas lega terembus dari bibirnya. "Terima kasih, Pak," ucapnya pada sopir taksi. Setelah membayar, ia menyeret kopernya menyusuri jalan masuk pribadi yang terbuat dari batu alam. Udara malam terasa sejuk, dan suara jangkrik samar-samar terdengar. Ia merasa seperti seorang aktris yang akan naik ke atas panggung. Ia berhenti sejenak di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid, mengambil napas dalam-dalam, merapikan rambutnya, dan memasang ekspresi lelah tapi bahagia yang telah ia latih. Ia tidak akan menggunakan kunci. Ia ingin Dimas yang membukakan pintu. Ia ingin melihat wajah suaminya itu. Dengan penuh percaya diri, ia menekan bel yang ada di samping pintu. Suara lonceng yang familiar menggema ke dalam rumah. Suara yang selama 3 tahun ini selalu berarti selamat datang di rumah. Ia menunggu. Senyumnya sudah siap terkembang. Hatinya dipenuhi antisipasi. Sama sekali tidak menyadari bahwa suara bel itu bukanlah penanda kepulangan, melainkan awal dari sebuah mimpi. Purik. Suara bel yang merdu itu menggema dan kemudian lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Lita menunggu. Senyumnya yang telah ia siapkan mulai terasa kaku di bibirnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dimas akan langsung bergegas membukakan pintu. Ia mendengar suara langkah kaki dari dalam. Namun langkah itu terdengar berbeda, lebih ringan dan tidak terburu-buru. Kunci diputar, dan pintu jati yang berat itu berderit pelan saat terbuka. Di ambang pintu, di bawah cahaya lampu teras yang hangat, tidak berdiri sosok Dimas yang ia harapkan. Yang ada adalah seorang wanita berusia akhir 30-an, dengan rambut sebahu dan wajah ramah yang kini menatapnya dengan ekspresi bingung. Wanita itu mengenakan pakaian rumah yang nyaman, sebuah daster batik modern, dan sama sekali bukan orang. Yang Lita kenal. Senyum Lita langsung memudar, digantikan oleh kerutan di kening. Ia mengamati wanita itu dari atas ke bawah. Otaknya dengan cepat mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Mungkin asisten rumah tangga baru, tapi Dimas tidak pernah bilang akan mempekerjakan yang baru, apalagi yang tinggal di dalam. "Maaf, Anda siapa?" "Ya, pembantu baru," tanya Lita. Nadanya tidak bisa menyembunyikan sedikit arogansi seorang pemilik rumah. Wanita itu tampak terkejut dengan pertanyaan Lita. Senyum sopannya sedikit menegang. "Maaf, bukan. Saya pemilik rumah ini," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. "Anda perlu bertemu siapa?" Lita tertawa kecil, tawa kering yang dipaksakan. Ia merasa ini adalah semacam lelucon atau kesalahpahaman yang konyol. "Pemilik? Mbak pasti salah alamat. Ini rumah saya Lita dan suami saya Dimas. Mungkin Mbak tamu ya?" Dimasnya ada di dalam. Ia mencoba melongokkan kepalanya melewati bahu. Wanita itu matanya menyapu interior rumahnya. Semuanya masih sama. Lukisan besar di dinding ruang tamu, guci keramik antik di sudut. Bahkan susunan bantal di sofa semuanya persis seperti yang ia tinggalkan. Fakta ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa wanita di hadapannya ini sedang mengigau. Wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi wajahnya kini berubah dari bingung menjadi prihatin. "Saya rasa ada kesalahpahaman yang sangat besar. Di sini, Bu. Saya dan suami saya baru pindah ke rumah ini 4 hari yang lalu." "Itu tidak mungkin." Suara Lita mulai meninggi. Campuran antara ketidakpercayaan dan amarah mulai mendidih. "Saya pergi baru seminggu. Saya Lita, istri Dimas Pratama. Ini rumah kami. Anda ini siapa sebenarnya? Jangan-jangan Anda penipu ya?" Ia maju selangkah, mencoba menerobos masuk,
Namun wanita itu dengan sigap menahan pintu. Situasi yang absurd. Itu dengan cepat memanas. "Sayang, ada apa?" Sebuah suara bariton yang berat terdengar dari dalam. Sesosok pria tinggi tegap, mungkin berusia awal 40-an, muncul di belakang wanita tadi. Ia meletakkan tangan pelindung di bahu istrinya, tatapannya tajam dan penuh selidik ke arah Lita. "Orang ini ngaku sebagai pemilik rumah kita, Mas." Jelas wanita itu pada suaminya, suaranya terdengar sedikit cemas. Amarah Lita kini meledak. Kelelahan akibat perjalanan panjang dan ketegangan karena harus menyembunyikan rahasianya kini bermuara pada satu titik. "Kalian yang siapa? Ini rumah saya. Saya bisa panggil satpam dan polisi sekarang juga." "Keluar dari rumah saya!" teriaknya. Suaranya bergetar. Pria itu menatap Lita dengan tenang, membiarkan Lita menyelesaikan luapan emosinya. Tidak ada rasa takut atau bersalah di matanya. Hanya ketegasan yang dingin. Ketika Lita berhenti untuk mengambil napas, pria itu akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. "Bu," ia memulai. Nadanya formal dan menjaga jarak. "Saya tidak tahu apa masalah Anda dengan suami Anda, dan jujur saja, itu bukan urusan kami. Tapi satu hal yang pasti." Pria itu berhenti. Sejenak, tatapannya mengunci mata Lita, memastikan setiap kata yang akan ia ucapkan mendarat dengan telak. "Rumah ini telah kami beli secara sah, lengkap dengan akta jual beli dan sertifikat balik nama dari pemilik sebelumnya, Bapak Dimas Pratama. Transaksinya selesai hari Jumat yang lalu." Waktu seolah berhenti berputar. Setiap kata yang diucapkan pria itu adalah sebuah palu godam yang menghantam fondasi dunia Lita. "Telah kami beli dari Bapak Dimas Pratama." Selesai. 3 frasa itu berdengung di telingganya, melenyapkan semua suara lain. Warna-warni dunia di sekelilingnya seolah memudar menjadi abu-abu. Kemarahannya lenyap seketika, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan menakutkan. "Tidak mungkin," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dimas, dia tidak akan." Pikirannya berpacu liar, mencoba mencari penjelasan lain, lubang sekecil apapun dalam logika yang baru saja menghantamnya. Tapi tidak ada. Wajah Tiga, pria di hadapannya dan ekspresi iba dari istrinya adalah bukti yang tak terbantahkan. Koper di tangannya yang tadinya terasa ringan, kini seolah terbuat dari timah, menarik lengannya ke bawah. Hadiah untuk Dimas di dalam tasnya terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi, menjauh dari pintu itu, dari cahaya hangat yang tumpah dari rumah yang bukan lagi miliknya. Mungkin sebaiknya Anda coba hubungi suami Anda, Bu," kata wanita itu dengan suara pelan. Nadanya kini penuh simpati. Tetapi Lita tidak lagi mendengarkan. Ia hanya bisa menatap pintu kayu jati yang megah itu. Pintu yang sama yang selalu ia masuki dengan rasa bangga. Perlahan, seolah dalam gerak lambat, pintu itu tertutup. Bunyi klik dari kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu keras di malam yang sunyi. Sekeras bunyi pintu sel penjara yang ditutup, pintu itu telah tertutup selamanya. Dan Lita berdiri sendirian di jalan masuk yang gelap, diapit oleh koper-koper berisi kenangan liburan terlarangnya. Seorang ratu yang telah diusir, kini tanpa mahkota, tanpa istana, dan tanpa tempat untuk pulang. Kenyataan adalah maling yang paling kejam. Ia tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga merenggut rasa aman dan semua ilusi yang membuat hidup terasa nyaman. Selama beberapa jam setelah pintu itu tertutup di hadapannya, Lita linglung, duduk di lobi sebuah hotel melati yang pengap di dekat stasiun kereta. Bau disinfektan dan asap rokok menusuk hidungnya. Dunianya yang mewah dan teratur telah direduksi menjadi sebuah ruangan sempit dengan spray yang meragukan. Dan 2 koper yang kini terasa seperti batu nisan dari kehidupannya yang dulu. Ponselnya menjadi satu-satunya penghubung ke dunia yang telah meninggalkannya. Ia menelepon Dimas berulang kali. Panggilan pertama hingga kelima langsung ditolak. Panggilan keenam masuk ke kotak suara. Ia meninggalkan pesan suara yang histeris, penuh makian, pertanyaan, dan isak tangis. Lalu ia mengirim rentetan pesan teks yang kacau, menuntut penjelasan. Akhirnya, setelah hampir 2 jam penyiksaan dalam keheningan, sebuah balasan singkat muncul di layarnya. "Kita bertemu 1 jam lagi di kafe lobi Mall Grand Indonesia." Bukan sebuah ajakan, melainkan sebuah perintah. Pemilihan tempat itu terasa seperti sebuah tamparan. Sebuah kafe yang ramai di tempat umum, tempat di mana ia tidak akan bisa berteriak atau membuat keributan. Dimas telah memilih medan pertempuran, dan Lita tahu ia datang dalam posisi kalah telak dengan sisa-sisa tenaga. Ia merapikan penampilannya sebisanya di cermin kamar mandi hotel yang retak. Wajahnya pucat,
Matanya bengkak dan merah. Citra ratu yang selalu ia banggakan telah hancur, meninggalkan seorang wanita yang putus asa dan kebingungan. Ia tiba di kafe itu 5 menit lebih awal. Dimas sudah ada di sana, duduk di meja sudut yang agak terpencil. Penampilannya rapi seperti biasa, mengenakan kemeja polo hitam yang sederhana. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Aura hangat dan sabar yang dulu selalu melingkupinya telah hilang, digantikan oleh kekakuan yang dingin. Ia tampak seperti orang asing yang kebetulan memiliki wajah suaminya. Ia sedang menyesap secangkir kopi hitam, tatapannya kosong menembus keramaian mall. Lita menghampirinya, langkahnya goyah. Ia langsung memulai bahkan sebelum sempat duduk. "Dimas, apa-apaan ini semua? Kamu sudah gila, menjual rumah kita. Rumah kita!" Tanpa bilang apa-apa padaku. Suaranya bergetar, campuran antara amarah dan permohonan. Dimas mengangkat wajahnya, menatap Lita dengan sorot mata yang belum pernah Lita lihat sebelumnya. Datar, tanpa emosi dan benar-benar kosong. Seolah ia sedang menatap selembar kertas, bukan wanita yang telah dinikahinya selama 3 tahun. "Duduk, Lita," ujarnya pelan. Namun nadanya tidak menyisakan ruang untuk ditolak. "Jangan membuat keributan di sini." Dengken-dengken, Lita menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia siap untuk berdebat, untuk mengeluarkan semua argumennya, untuk mungkin menangis dan memanipulasinya seperti biasa. Namun, Dimas tidak memberinya kesempatan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dimas meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya menghadap ke arah Lita. Lalu, ia menekan tombol putar. Video berdurasi 10 detik itu mulai diputar. Pemandangan bar jazz yang remang-remang, alunan musik, saksofon, dan wajahnya sendiri yang sedang tertawa bahagia. Lalu, ciuman itu, ciuman penuh gairah dengan Andri yang terekam dengan begitu jelas. Napas Lita tercekat di tenggorokan. Seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Ia ingin berteriak bahwa video itu tidak nyata, bahwa itu editan. Tetapi ia tahu itu percuma. Itu adalah dirinya. Itu adalah pengkhianatannya, terabadikan dalam format digital. Sebelum Lita sempat berkata apa-apa, jari Dimas menggeser layar. Sebuah foto muncul, dirinya dan Andri di Kyoto. Geser lagi. Mereka berbagi kue matcha. Geser lagi. Foto kandid dirinya yang tertawa. Dan yang terakhir, foto 2 pasang kaki di kamar hotel. Kaos kaki bermotif alpukat miliknya seolah berteriak mengejeknya dari layar. Permainan selesai. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Tembok pertahanannya runtuh seketika. "Dimas, aku." Suaranya pecah. "Aku bisa jelaskan apa, Lita?" tanya Dimas. Suaranya masih tetap datar, namun kini ada nada sinis yang tajam di dalamnya. "Jelaskan soal presentasi klien di Kyoto, atau jelaskan soal baterai lemah saat kamu sedang berdua dengannya di kamar hotel?" Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah ruah. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Ini adalah tangisan kekalahan total. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih jemari Dimas yang tergeletak di atas meja. "Maafkan aku, Mas. Aku mohon, maafkan aku. Aku khilaf. Aku salah besar." Dimas menarik tangannya, seolah sentuhan Lita bisa membakarnya. Wajahnya mengeras karena muak. "Penyesalanmu datang terlambat, Lita," ucapnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan membunuh. "Kamu tidak menyesal saat merencanakan perjalanan itu bersamanya. Kamu tidak menyesal saat tertawa dan menciumnya di bar itu. Kamu tidak menyesal saat berbohong padaku setiap hari. Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu ketahuan." Kalimat itu menghantam Lita lebih keras dari bukti manapun, karena itu adalah kebenaran yang paling telanjang. "Rumah itu," lanjut Dimas, "sudah terkontaminasi oleh semua kebohonganmu. Setiap sudutnya mengingatkanku pada sandiwaramu. Aku akan bisa hidup di sana lagi. Jadi, aku menjualnya. Tapi kita bisa memulainya lagi, Mas. Aku janji akan berubah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Lita memohon. Suaranya kini serak karena tangis. Dimas berdiri dari kursinya. Pertemuan ini sudah selesai baginya. Ia menatap Lita untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketidakpedulian yang jauh lebih menyakitkan. Seolah ia sedang menatap masa lalu yang sudah tidak ada artinya lagi. "Pengacaraku yang akan menghubungimu selanjutnya. Surat-surat cerai akan segera sampai di tanganmu," ujarnya sebagai kalimat penutup. Ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya tegap dan tidak pernah menoleh ke belakang. Ia melebur ke dalam keramaian pengunjung mall, meninggalkan Lita yang termangu. Lita duduk sendirian di tengah hiruk-pikuk kafe, dikelilingi oleh tawa orang-orang asing dan aroma kopi yang tiba-tiba terasa memuakan. Ia menangis sejade-jadenya,
tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dengan jelas apa yang telah ia hilangkan. Bukan hanya sebuah rumah mewah, bukan hanya seorang suami, ia telah kehilangan segalanya. 6 bulan terasa seperti seumur hidup di sebuah sudut kota yang lebih tenang. Di dalam sebuah rumah bergaya modern minimalis yang lebih kecil namun terasa jauh lebih lapang, Dimas menyeduh kopinya sendiri. Sinar matahari pagi menembus jendela. Kaca yang besar menerangi partikel-partikel debu yang menari di udara dan menyinari sketsa-sketsa arsitektur yang tersebar di atas meja kerjanya. Rumah ini adalah karyanya, dari desain hingga pemilihan setiap perabot. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada barang-barang yang dibeli untuk pamer. Semuanya fungsional, jujur, dan penuh ketenangan. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, dan mungkin tidak akan pernah. Luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah pengingat abadi akan kerapuhan kepercayaan. Namun, rasa sakit yang membakar itu telah memudar, menyisakan bekas luka yang tidak lagi terasa perih saat disentuh. Ia telah melewati badai kemarahan dan kekecewaan, dan kini ia mendarat di sebuah pulau yang sunyi namun damai. Ia kembali menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Aroma kopi di pagi hari, kepuasan saat menyelesaikan sebuah desain yang rumit, atau sekadar duduk di teras belakang rumah barunya sambil membaca buku. Ia tidak lagi mencoba membangun surga untuk orang lain. Ia kini cukup puas dengan membangun kedamaian untuk dirinya sendiri. Proses perceraian berjalan cepat dan brutal, ditangani sepenuhnya oleh pengacaranya. Ia tidak pernah lagi melihat atau berbicara langsung dengan Lita. Baginya, Lita telah menjadi hantu dari kehidupan yang lain, di belahan kota yang lain. Di sebuah gang yang padat dan bising, Lita terbangun oleh suara klakson motor dan teriakan pedagang kaki lima. Ia menatap lenggit-lenggit kamarnya yang kusam di sebuah apartemen studio sempit, dengan noda-noda rembesan air hujan yang membentuk peta keputusasaan. Inilah realitas barunya. Proses perceraian adalah sebuah penghinaan. Bukti-bukti yang diajukan Dimas begitu telak hingga Lita tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Hakim memutus sebagian besar harta bersama jatuh ke tangan Dimas. Lita hanya mendapatkan bagian kecil, cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup Nia karirnya yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini hancur berkeping-keping. Meskipun tidak ada pengumuman resmi, rumor perselingkuhannya dengan Andri menyebar seperti api di kantor. Ia menjadi bahan gunjingan di setiap sudut. Andri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dengan lihai memposisikan diri sebagai korban yang tergoda dan perlahan menjauhkan diri dari Lita. Pria yang menjadi penyebab kehancurannya itu kini bahkan tidak mau menatap matanya saat mereka berpapasan di koridor. Lita menjadi paria, dikucilkan dalam kesunyian yang dingin. Setiap hari ia datang ke kantor dengan perasaan seperti seorang pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Suatu sore yang mendung, setelah hari yang terasa sangat panjang di kantor, Lita berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya melewati jalan-jalan yang dulu sering ia lalui dengan mobil mewahnya. Langkahnya terhenti di depan sebuah agen properti kelas atas, jenis tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk melihat-lihat investasi. Matanya terpaku pada sebuah foto besar yang terpajang di etalase kaca. Foto itu menampilkan sebuah rumah yang indah. Desainnya bersih, modern, dengan sentuhan kayu hangat dan taman kecil yang asri. Di bawah foto itu tertulis, "Rumah impian di kawasan tenang, desain eksklusif oleh arsitek ternama, sold." Lita tidak perlu membaca nama arsiteknya. Ia mengenalinya. Goresan desain itu, cara bangunan itu menyatu dengan alam sekitarnya itu adalah gaya khas Dimas. Itu adalah rumah baru suaminya, mantan suaminya. Sebuah kehidupan baru yang telah Dimas bangun dari puing-puing yang Lita tinggalkan. Sebuah perlindungan yang damai yang dibangun tanpa dirinya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Lita memahami skala penuh dari kerugiannya. Selama ini ia meratapi hilangnya rumah mewah, mobil, tas bermerek, dan status sosial. Tetapi kini, menatap foto itu, ia sadar bahwa semua itu hanyalah debu. Yang sesungguhnya telah ia buang adalah sesuatu yang tak ternilai. Kesetiaan tanpa syarat dari seorang pria. Baik, sebuah fondasi kokoh yang ia tukar dengan istana pasir yang dibangun di atas kebohongan bersama Andri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tetapi ini bukan lagi air mata penyesalan karena ketahuan. Ini adalah air mata kesadaran yang tulus dan menghancurkan. Ia menyadari bahwa ia kini miskin.
Bukan hanya karena rekening banknya yang menipis, ia miskin secara jiwa. Ia adalah seorang pengemis yang berdiri di luar gerbang sebuah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang pernah ia miliki dalam genggamannya, namun dengan bodohnya ia lemparkan begitu saja. Dan ia tahu, dengan kepastian yang menyakitkan, bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya memunguti puing-puing dari kehidupan yang telah ia hancurkan sendiri.